Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih baik ya. Tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan belajar jarak jauh. Oke. Kita hari ini pertemuannya adalah matematika, membahas matematika peminatan. Ya, melanjutkan materi yang kemarin, limit fungsi trigonometri. Oke. Kemarin kita sudah pertemuan sebelumnya itu rumus dasar limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0. Ya, ingat untuk x mendekati 0 itu apabila limit x mendekati 0 x per sin x itu akan sama dengan limit sin x per x, hasilnya adalah 1. Itu yang pertama. Yang kedua, limit x mendekati 0 x per tan x, atau sebaliknya mendekati 0 tan x per x tertukar ya, tan x per x itu sama dengan 1 ya. Jadi x per tan x atau tan x per x itu sama dengan 1. Itu adalah rumus dasar. Dari rumus dasar itu dikembangkan ya, limit x mendekati 0 ax per sin x, ax per sin ax. Nah, yang penting sama ya, koefisiennya sama. Itu sama saja nilainya dengan sin ax per ax masih mendekati 0, itu juga 1. Nah, untuk limit x mendekati 0 ax per tan x atau limit x mendekati 0 tan ax per ax, nah sama ya, sin dan tan itu juga hasilnya 1 ya. Jadi untuk limit mendekati 0 itu hanya ada untuk nilai sinus dan tangen, untuk cos tidak ada. Nah, ini pengembangannya. Nah, lalu dikembangkan lagi yang terakhir kemarin itu untuk rumus limit x mendekati 0 ax per sin bx. Nah, ini beda. Kalau sama tadi hasilnya 1. Kalau beda maka tinggal kita lihat koefisiennya, a per b. Atau sin px, nah, sinnya yang di atas, qx di bawah. Maka lihat koefisiennya p per q ya, mendekati 0. Nah, gini juga sama. Tangan juga sama. Hx, limit x mendekati 0 hx per tan kx, maka hasilnya adalah h per k. Nah, ini juga sama, limit x mendekati 0 untuk tan rx per sx, maka tinggal lihat r dan s, maka r per s. Nah, ini adalah rumus dari rumus dasar dikembangkan menjadi seperti ini, dikembangkan lagi menjadi seperti ini. Harus kalian ingat nih rumus ya. Oke, di sini ada contoh 1. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0 ya. Ini yang mendekati 0, ingat rumus ini hanya untuk x mendekati 0. Sin 2x per tan 3x. Di dalam rumus itu nggak ada ya sin per tan. Maka kita modifikasi dulu. Sin 2x per 3x. Coba lihat di sini 2x. Berarti supaya kita ketemu yang rumus modifikasi tadi, ini harus sama ya, ax dengan ax di sini. Maka supaya nanti bawahnya 2x, maka kita kalikan dengan 1. Satunya apa? 2x per 2x. Nah, ini kan ketemu nanti, bisa ditukar. Nah, itu. Nah, terus ini lagi ada 3x. Nah, 3x di sini. Karena di sini 3x, maka kita kalikan juga dengan 3x per 3x, sehingga nanti 3x ini temannya dengan 3x yang ini ya. Nah, dari sini kita modifikasi ini, lalu kita tukar, karena perkalian itu bersifat komutatif. Komutatif artinya bertukar boleh. 2x bertukar dengan tan 3x boleh. Berarti 2x-nya ke sini. Jadi sehingga sin 2x per 2x ini yang dipakai ya. Nah, ini sudah dipakai 2x. Oke. Nah, letaknya di sini. Oke, terus tan 3x temannya dengan 3x di sini. Berarti 3x per tan 3x. Maka ini sudah dipakai. Oke, maka yang belum dipakai apa? 2x yang di atas sehingga ke sini, 3x yang di bawah atau penyebut yang ini ya. Oke, lihat definisinya. Ini jadinya apa? Berdasarkan ini
tadi hasilnya adalah 1, karena sama kan, 2x dengan 2x 1. Ini juga 3x dengan 3x 1. Nah ini x dengan x bisa dicoret, sisa 2/3. 1 dikali 1 dikali 2/3 adalah 2/3. Ini adalah contoh pertama. Nah dari sini kita lihat, nih lihat sin dan tan ya. Kalau tadi kan cuman satu trigonometri aja, satu fungsi trigonometri aja. Kalau tidak penyebutnya atasnya yang fungsi trigonometri. Kalau ini kan dua-duanya. Terlihat sin 2x per tan 3x itu jadinya 2/3. Jadi sama, tinggal kita lihat bagian koefisiennya ya. Oke. Kita lanjut di sini, maka kesimpulannya kita dapatkan rumus lagi. Limit x mendekati 0, ingat ini hanya untuk x mendekati 0. Nah, tan ax per tan bx. Nah, ini sama-sama trigonometri dan sama-sama tan, maka jawabannya langsung tinggal saja a per b. Tinggal lihat koefisiennya. Nah, ini sin px per sin qx. Sisa berarti koefisiennya P dan Q, V per Q. Oke, sin AX, tan BX, sin dan tan berarti sisa A per B. Habis itu tan dan sin, maka sisanya R per S dengan limit X mendekati 0 semuanya. Jadi sin dan tan kalau dia pecahan dan dia mendekati 0, maka kita langsung lihat koefisiennya saja. Gitu ya. Oke, nah ini Bapak ada memberikan contoh lain atau contoh 2 di sini untuk trigonometri, fungsi trigonometri, tapi dia tidak mendekati 0. Kita coba. Limit x mendekati pi per 2. Nah, pi per 2. Pi per 2 ini berapa derajat? Nah, pi ini kan, pi per 2 itu pi per 2 radian ini ya. Ini setara dengan 360 bagi 180, maaf ya. Nilai pi itu sama dengan 180 bagi 2 atau sehingga jadi 90. Oke. Jadi pi per 2 itu setara dengan 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat kalian itu sudah ada nilai-nilai perbandingan trigonometri karena 90 derajat ini adalah sudut istimewa. Nah, kalau limit kemarin kita coba dulu ya dengan cara substitusi. Nih, lihat. Substitusi. Limit x mendekati pi per 2, 1 dikurang sin x per cos kuadrat x. Nah, berarti ininya setiap x-nya kita ganti dengan pi per 2. 1 dikurang sin pi per 2 dibagi cos kuadrat pi per 2. Oke, pi per 2 tadi kan 90. Nilai dari sinus 90. Nah, coba kalian lihat di tabel. Kalau kalian hafal bagus ya. Sin 90 itu nilainya adalah 1. Di sini cos 90 itu nilainya 0 karena dia kuadrat, maka di sini juga 0 kuadrat. Oke, 1 kurang 1 kan 0. Jadi 0 per 0 tidak boleh dalam limit itu kalau menghasilkan 0 per 0 seperti yang pembahasan kemarin ya. Nah, karena tidak boleh maka kita harus manipulasi. Yang dimanipulasi itu yang mana? Ini coba masih ingat, lihat identitas trigonometri itu ada yang cos kuadrat x yang kemarin Bapak tuliskan banyak itu ya. Nah, lihat cos kuadrat x. Nah, cos kuadrat x itu ternyata adalah 1 dikurang sin kuadrat x. Silahkan lihat catatannya lagi tentang rumus-rumus trigonometri yang Bapak suruh catat kemarin. Nah, ini maka nanti kita ubah ya, cos kuadrat x itu menjadi 1 dikurang sin kuadrat x. Ya, lihat limit x mendekati pi per 2. 1 dikurang sin x per cos kuadrat x itu berubah dia menjadi 1 dikurang sin x per 1 dikurang sin kuadrat x. Nah ini sin 1 dikurang sin kuadrat x itu sama artinya dengan 1 kuadrat dikurang sin kuadrat x.
1 kuadrat dikurang sin kuadrat X. Nah, 1 kuadrat dikurang sin kuadrat X itu bisa kita faktorkan menjadi 1 plus sin X dikali 1 dikurang sin X. Dari mana? Dari rumus yang kemarin, yang Y kuadrat dikurang X kuadrat itu dapat difaktorkan menjadi Y tambah X dikali Y kurang X. Nah, setelah itu lihat nih. Nah, tadi kan 1 dikurang sin kuadrat X, kita ubah jadi 1 ditambah dan 1 dikurang. Dikurang dulu boleh, tambah dulu boleh, sama. Nah, ini ternyata sama. Nah, sama, karena sama berarti boleh kita coret atau sama-sama dibagi. Sehingga yang di atas pembilangnya sisa 1, yang di bawah penyebutnya sisa 1 tambah sin X. Sehingga fungsinya menjadi limit X mendekati Pi per 2 1 per 1 ditambah sin X. Nah, lihat sin X tadi kan masukkan Pi per 2. Pi per 2 nya adalah 90. Berarti sin 90. Sin 90 itu nilainya 1. Berarti 1 dibagi 1 tambah 1. Jadinya 1 per 2. Sehingga kesimpulannya limit X Pi per 2 X mendekati Pi per 2 1 dikurang sin X per cos kuadrat X itu adalah setengah. Sekarang contoh selanjutnya. Nah, contoh yang ketiga di sini. Nah, ini yang mendekati 0 ya. Nah, limit X mendekati 0 sin 3X dikurang sin 2X per 4X. Nah, ini adalah pecahan pengurangan. Nah, berdasarkan pecahan pengurangan itu, kita boleh memecahnya limit sehingga bentuknya seperti ini. Limit X mendekati 0, sin 3X, karena pernya panjang 4X, maka sin 3X ini punya per 4X. Tandanya kurang, maka kurang sini. Sin 2X, nih sin 2X, pernya juga 4X. Lalu kita pecah. Nah, kita pecah sehingga limit X mendekati ini sifat limit ya. Kalau ada penjumlahan ataupun pengurangan boleh kita pecah satu-satu. Sehingga limit X mendekati 0 antara sin 3X per 4X dikurang limit di sini juga X mendekati 0 sin 2X per 4X. Nah, ini kan berdasarkan sifat tadi, maka ini hasilnya adalah 3 per 4 dikurang 2 per 4. Penyebutnya sudah sama, sisa 3 dikurang 2 hasilnya 1 per 4. Sehingga limit X mendekati 0 dari sin 3X dikurang sin 2X per 4X itu sama dengan 1 per 4. Nah, itu contoh ketiga. Sekarang kita lanjut contoh keempat. Nah, ada contoh 4 di sini ya. Limit X mendekati 0 1 dikurang cos 2X dibagi 2X dikali sin 2X. Nah, ini ingat lagi penjabaran dari identitas trigonometri ya. Nih, cos 2X itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, kita kan mau mengubah 1 dikurang cos 2X, maka sinnya ini kita pindah sehingga cos 2X ditambah, kurang jadi tambah ya. 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, cosnya sekarang pindah sini. 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X. Nah, berarti 1 kurang cos 2X itu nilainya sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, nih 1 dikurang cos 2X, maka dia akan berubah menjadi 2 sin kuadrat X. Penyebutnya masih tetap 2X sin 2X. Oke. Nah, 2 karena ini sin kuadrat itu kan artinya sin X kali sin X. Nah, maka kita pecah. 2 sin X dikali sin X ya, per 2X-nya tetap, sin 2X-nya tetap. Lalu dipecah 2 sin X per 2X dikali sin X per sin 2X. Nah, 2-nya bisa dicoret. Sin X per X itu jadinya 1. Ini sin X
per sin 2x jadinya 1/2. 1 dikali 1/2 adalah setengah. Maka limit x mendekati 0, 1 dikurang cos 2x per 2x dikali sin x itu adalah setengah. Oke, itu contoh keempat. Oke, ada lagi contoh. Hari ini banyak contoh kita bahas ya. Nah, satu contoh lagi, contoh kelima. Limit x mendekati 0, 3x tan 2x, 3x dikali tan 2x per 1 dikurang cos 6x. Nah, ini tan udah ada, nggak apa-apa. Yang nggak ada dalam limit x mendekati 0 itu adalah cos 6x. 1 dikurang cos 6x. Kita ingat tadi, 1 dikurang cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat x yang tadi ya. Berarti 1 dikurang cos 6x. 6x ini adalah 2 kali 3x. Nah, jadi x-nya sebagai 3x. Maka 1 dikurang cos 6x berdasarkan rumus yang di atas itu sama dengan 2, 2-nya tetap. Sin kuadrat setengah dari 6 ini adalah 3. Nah, berarti 3x. Maka 2 kali 3x tadi kan, makanya 2 sin kuadrat 3x. Sehingga berubah ini dari penjabaran yang ini tadi. Limit x mendekati 0, 3x-nya tetap, tan 2x tetap. 1 dikurang cos 6x itu berubah menjadi 2 sin kuadrat 3x. Nah, kita ini kan 3 dan 2-nya boleh kita kedepankan. Sisa x tan 2x per sin 3x. Sin 3x, kenapa sin 3? Karena kuadrat, maka 3x dan 3x. Ya, kita pecah 3/2 dikali x per sin 3x ya, tan 2x per sin 3x. Ini jadinya 1/3. Nih lihat 1/3. Di 3/2 tetap ya hasilnya, karena tidak diubah jadi 0. X-nya nggak ada kan, maka tetap aja. Kalau ini berdasarkan rumus jadi 2/3. Kita coret nih, 3 dengan 3 yang ini boleh kita coret. Ini sama-sama dibagi 2 juga, sisanya adalah 1/3. Berarti kesimpulannya adalah limit x mendekati 0 dari 3x tan 2x per 1 dikurang cos 6x itu adalah 1/3. Nah, itulah ada beberapa contoh yang sudah Bapak jelaskan. Ada 5 contoh. Mudah-mudahan dari pembahasan 5 contoh itu kalian dapat memahaminya. Dan untuk lebih memahaminya nanti silahkan kerjakan tugas dari Bapak ya. Mudah-mudahan video ini dapat mempermudah kalian untuk belajar. Mohon maaf videonya seadanya saja ya. Terima kasih telah menonton. Bapak salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.